Baik, halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang beberapa soal dari statistika dari minggu pertama hingga minggu ketujuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mulai dari soal yang pertama, yaitu seorang Kanadian manufaktur mengidentifikasi kerusakan diameter dari sebuah engkol, di mana setiap 1 jam dia mengumpulkan 4 sampel. Nah, sampelnya itu udah dibuat dalam tabel ini teman-teman. Tabel yang ini. Nah, baik teman-teman. Pada soal yang pertama, dia menyuruh kita untuk menghitung rata-rata dari seluruh X bar. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan rumus X bar, yaitu sigma X bar adalah sigma XI dibagi N, di mana sigma XI setelah dijumlahkan seluruh X barnya itu menghasilkan 41,25 dengan banyak N adalah 20, atau banyak data itu adalah sama dengan 24 data, sama dengan 41,25 per 24. Nah, nanti hasilnya 1,71. Untuk yang A ya, teman-teman. Sekarang kita ke yang B, di mana disuruh untuk menghitung apakah jumlah rata-rata dari setiap jam itu sama dengan rata-rata jika kita hitung datanya satu persatu, seperti 10 min 3, 10, 3, 6, min 2 sampai ke yang jam 24. Nah, itu kita bisa hitung ya teman-teman. Kita misalkan X1 untuk yang dihitung pakai rata-rata dari setiap jam. Yang X2 kita hitung satu-satu setiap datanya. Jadi, sigma X bar per 24 sama dengan sigma XI per 96. Sigma X bar per 24 sama dengan sigma XI per 96. Sigma X bar per 24 sama dengan, kan si XI ini 4 kali sama dengan 4, di setiap jamnya itu ada 4 kan, berarti kita kalikan 4, berarti 4 kali sigma XI per 96. Jadi nanti hasilnya sigma X bar per 24 sama dengan sigma XI per 24, karena kita udah eliminasi menghasilkan ini 96 bagi 4 sama dengan 24. Jadi sigma X bar sama dengan sigma XI, atau bisa dibilang rata-rata keduanya itu sama. Sekarang kita yang bagian C. Pertanyaannya adalah menghitung batas kontrol, di mana batas bawahnya min 4,48, batas atasnya itu 7,88. Berarti untuk menghitung itu kita bisa lihat nih di tabel mana nih bagian yang memiliki batas atas atau batas bawah yang melewati. Nih, kita lihat dapat pada jam keempat itu melebihi batas bawah, jam kelima melebihi batas bawah, dan jam 19 melebihi batas atas. Jadi jawabannya adalah UCL jam 4 dan jam 5, LCL jam 19. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 terdapat sebuah soal yang menghitung kerugian sebuah kilang minyak, yang dimana terdapat data yaitu kelebihan pasokan bahan bakar itu 202, kelebihan udara 124, kelalaian operator 96, dan pembakaran tidak sempurna itu 27. Kita disuruh membuat sebuah diagram Pareto dan persen kerugian dari kelebihan udara dan kelebihan pasokan bahan bakar. Nah, untuk membuat diagram Pareto, terlebih dahulu kita itu harus menghitung persentase setiap datanya. Di mana yang pertama itu kita harus menjumlahkan seluruh data, seperti 202 tambah 124 tambah 96 tambah 27, maka hasilnya nanti N sama dengan 449. Nah, untuk menghitung persentasi, kita harus membagi ke banyak data, habis itu dikali dengan 100%. Maka didapat nilai nanti untuk yang 202 44,99%, untuk yang 124 27,61%, untuk yang 96 nanti dapat 21,38%, dan untuk yang 27 nanti dapat 6,08%. Nah, untuk menghitung kumulatifnya mudah saja teman-teman, tinggal kita jumlahkan dengan
sebelumnya. Jadi 44,99% tambah 27,61% hasilnya 72,60%, ditambah 21,38% hasilnya 93,98%, ditambah 6,08% hasilnya 100%. Nah, untuk itu bisa kita masukin nih ke data. Untuk yang 202 ada di sini. Nah, untuk persentase kumulatifnya dia di 44,9%. 44,99%, berarti dia di sini. Untuk yang kedua 124, berarti dia di sini. Untuk persentase kumulatif di 72,60%, berarti dia di sini. Untuk persentase kumulatif di bagian vertikal kanan, sedangkan untuk kerugian itu ada di vertikal sebelah kiri. Untuk yang 96 ada di sini dengan persentase kumulatif 93,98%. Yang terakhir 27 dengan persentase 100% kumulatif. Nah, itu dia teman-teman. Untuk yang pertanyaan B, berapa persen kerugian yang terjadi karena kelebihan udara? Berarti untuk persentase kelebihan udara kan kita udah hitung kan di persentase tadi. Tinggal kita hitung saja 124 dibagi dengan 449 dikali dengan 100%, hasilnya 27,61%. Nah, selanjutnya untuk yang bagian kedua disuruh untuk menghitung kelebihan udara dan kelebihan pasokan bahan bakar. Berarti langsung kita jumlahkan saja kelebihan udara 124, kelebihan pasokan bahan bakar 202, dijumlahkan dibagi 449 kali 100%, nanti dapat hasilnya 72,60%. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, terdapat sebuah data dengan banyak data itu ada dalam 20 pages, di mana data sudah disusun secara berurut dari yang terkecil hingga terbesar. Pada soal kita disuruh untuk menghitung kuartil, nilai minimum maksimum range dan interkuartil range, dan persentil 10 dan persentil 20. Nah, baik teman-teman masih ingat nggak tentang kuartil? Nah, di kuartil dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu rumusnya 1/4 N, atau 1/4 dikali banyak data sama dengan 1/4 kali 20. Banyak data kita kan ada 20. Nah, dapat hasil Q1 sama dengan 5. Berarti kita cari nih data ke-5 dan data selanjutnya dibagi 2. Berarti data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2. 16,96 tambah 16,99 dibagi 2. Nah, dapat nilai per kuartil 1 itu ada di 16,975. Nah, untuk Q2 gitu juga, tapi rumusnya berbeda, 1/2N. Nah, dapat datanya nanti data ke-10 dan data ke-11, hasilnya nanti 17,23. Gitu teman-teman. Jadi, untuk yang Q3, 3/4N, dimana N 20, dan T dapat hasilnya 15. Berarti kita hitung data ke-15 dan data ke-16 dibagi 2. Hasilnya 17,625. Nah, itu untuk yang A. Sekarang kita yang B. Kita disuruh menentukan nilai maksimum, minimum, range, dan interquartile range. Jadi untuk nilai maksimum kita bisa lihat nih nilai yang paling tinggi 19. Nilai minimum 16,12. Range berarti nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, maka dapat hasilnya nilai max 19, nilai minimum 16,12, nilai range 19 kurang 16,12, nanti dapat hasilnya 2,88 teman-teman. Nah, sekarang kita mencari interquartile range. Interquartile range berarti nilai Q3 dikurang dengan Q1. Tadi udah kita cari, nilai Q3 itu ada 17,625, nilai Q1 itu ada 16,975, maka dapat interquartile range-nya 0,65. Sekarang kita ke bagian C. Find the 10. Temukan persentil 10 dan persentil 20. Untuk mencari persentil kita menggunakan rumus X per 100 dikali N, di mana X itu adalah nilai yang ingin kita cari, sedangkan N itu adalah banyak data yang kita ingin cari. Banyak data. Nah, sekarang kita mencari persentil 10. Persentil 10 berarti 10 dibagi 100 dikali 20. Dapat hasilnya 2. Berarti kita masukin nih persentil 10 berarti data kedua, yaitu 16,77. Sekarang kita ke persentil 20. Berarti 20 dibagi dengan 100
dikali 20 hasilnya 4. Habis itu kita masukin nih data keempat sama dengan 16,91. Begitu teman-teman. Itu untuk yang soal nomor 4. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini terdapat sebuah civil engineer yang ingin mengaduk semen putih dan semen hitam. Nah, kira-kira teman-teman, semen putih kita simbolkan sebagai X1 dan semen hitam kita simbolkan sebagai X2. Berarti kemungkinan dia mendapatkannya itu ada di 0, 1, 2, 3 kan teman-teman. Kayak kemungkinan mengaduk semen putih, kemungkinan tidak ada, kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 gitu teman-teman maksudnya. Makanya ada 0, 1, 2, 3. Nah, yang pertama kita disuruh untuk membuat outcome menggunakan dua koordinat. Berarti kita buat untuk yang horizontal itu X1, untuk yang vertikal dia X2. Nah, untuk mendapatkan hasilnya maka dapat nanti ada data-data yaitu 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B terdapat 3 pertanyaan yang dimana jika A adalah banyak semen putih sama dengan banyak semen hitam, dan B jika tidak ada semen putih, dan C itu tidak ada semen putih itu lebih sedikit dibandingkan dengan semen hitam. Maka dapat kita cari X sama dengan X1 sama dengan X2. Berarti X1 sama dengan X2 itu berarti banyak semen putih sama dengan banyaknya semen hitam. Berarti ada di 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Yang B adalah tidak ada semen putih, berarti ada di 0,0, 0,1, 0,2, dan 0,3. Sekarang yang C, semen putih lebih sedikit dibandingkan dengan semen hitam, berarti ada di 0,1, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3, 2,3. Nah, untuk yang C kita cari A gabung B, berarti data A digabung dengan data B, berarti ada di 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Ini 0,0 ya teman-teman. 0,1, 0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,1, 2,2, 3,3. Yang kedua dicari untuk B iris C, berarti nilai B, data B yang ada di data C juga. Berarti ada di 0,1, 0,2, 0,3. Bisa disebut dengan ada data B, ada juga di data C gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya, yaitu tentang probabilitas atau peluang. Nah, di soal ini terdapat sebuah kontraktor, di mana sebuah kontraktor melakukan servis 85% dengan komplain dari customer itu 10%. Kemudian ada servis yang dilakukan oleh pegawai dengan melakukan service 15% dan mendapatkan komplain dari customer service itu 5%. Sekarang yang pertanyaan A, kita disuruh untuk peluang terjadi menerima sebuah komplain. Berarti kita dapat simbolkan nih teman-teman. PK atau peluang dari kontraktor itu 0,85, peluang dari pegawai 0,15, peluang C jika K terjadi 0,10 itu komplain yang diterima dari kontraktor, dan P C jika P terjadi. Peluang ini peluang atau komplain yang diterima oleh pegawai itu 0,05. Nah, sekarang jawab. Yang pertama ditanya itu adalah komplain yang diterima. Berarti PC sama dengan PK dikali PC jika K terjadi ditambah PP jika dikali dengan PC jika P terjadi. Maka PK kan udah dapat nih 0,85 dikali 0,10 ditambah 0,15 kali 0,5, maka dapat hasilnya itu 0,905. Berarti probability yang bakal diterima, komplain yang bakal diterima itu 0,0905. Nah, untuk selanjutnya kita cari nih B, probability that the complaint was from a customer service by the contractor. Berarti artinya apa? Peluang yang kemungkinan terjadi komplain oleh customer service kepada kontraktor. Berarti PK jika C terjadi, maka
PC jika K terjadi dikali dengan PK dibagi dengan PC. Hasilnya 0,1 dikali dengan 0,85 dibagi dengan PC yang udah kita dapat di yang pertama 0,0925, maka hasilnya dapat 0,9189. Itu untuk yang probabilitas. Sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu distribusi diskrit. Sekarang kita ke soal distribusi diskrit. Nah, di distribusi diskrit terdapat soal di mana pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali di mana X dimisalkan sebagai sisi gambar. Yang pertama ditanya fungsi kepadatan peluang atau Px, fungsi distribusi atau Fx, dan grafik fungsi distribusi atau Fx. Nah, pertama untuk mencari fungsi kepadatan peluang, kita cari dulu nih sampel dari gambar di mana terdapat 2 koin, maka sampelnya dapat di gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka, teman-teman. Nah, yang pertama itu P sama P0 atau Px sama dengan 0. Peluang dapatnya gambar itu 0. Berarti peluang kemungkinan dapat gambar itu tidak ada cuma 1 kan teman-teman, dari 4 sampel. Berarti dapat kita tulis 1/4. Nah, yang kedua itu P1, kemungkinan gambar ada 1, berarti ada di gambar angka, angka gambar. Maka peluangnya itu ada 2 dengan banyak sampel sama dengan 4, hasilnya 1/2. Yang ketiga, X sama dengan 2 atau kemungkinan gambar ada 2, maka hasil yang dapat ada 1/4. Begitu teman-teman. Peluang kepadatan cuma sampai di sini. Sekarang kita ke yang kedua itu adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi dengan rumus Fx sama dengan P di mana X lebih kecil sama dengan X. Maka kita cari nih. Kan tadi udah mendapatkan peluang kepadatan kan. Sekarang kita mencari nih. Berarti untuk F0 kita menggunakan P peluang X lebih kecil dari 0. Lebih kecil atau sama dengan Px lebih kecil dari 0. Misal nih kita ambil sembarang X-nya lebih kecil dari 0 itu -1. Berarti F-1 sama dengan Px lebih kecil dari -1. Nah, Px lebih kecil dari -1 itu kan nggak ada kan, peluang ada -1 gitu nggak ada kan. Jadi maka sama dengan 0. Sekarang kita untuk yang X lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 1 atau F0. Berarti F0 itu ada peluang yang tidak ada tadi dijumlah dengan peluang X terdapat sama dengan 0. Maka hasilnya ada 0 tambah 1/4. Kan tadi pada fungsi kepadatan kita udah dapat kan Px sama dengan 0 itu sama dengan 1/4. Maka F0 sama dengan 1/4. Sekarang untuk X yang lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2. Berarti F1 sama dengan Px lebih kecil sama dengan 1. Maka P0 dijumlah dengan Px sama dengan 0 dijumlah dengan P di mana X sama dengan 1, maka hasilnya 0 tambah 1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4. Sekarang yang C untuk X lebih besar atau sama dengan 2. F2 sama dengan Px lebih kecil sama dengan 2, berarti P0 dijumlah dengan Px sama dengan 0, dijumlah dengan Px sama dengan 1, dijumlah dengan Px sama dengan 2, maka dapat hasilnya 0 dijumlah 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4, hasilnya itu 1, teman-teman. Sekarang kita ke menggambar grafik fungsinya. Pertama kita masukin dulu nih teman-teman. Pada penghitungan distribusi fungsi tadi, kita sudah mendapatkan nih teman-teman. Untuk 0 dia X lebih kecil dari 0 sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 1, 1/4, X lebih besar sama dengan 1 lebih kecil dari 2 itu dapat 3/4, dan X lebih besar sama dengan 2 itu ada 1. Nah, untuk menggambarnya kita buat nih. Untuk nilai X di vertikalnya atau sumbu X, dan untuk Fs di sumbu Y-nya. Untuk vertikalnya di sumbu Y. Nah, pertama kita hitung nih. Untuk X lebih kecil dari 0 itu 0 kan, berarti nggak usah digambar. Untuk X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 1 ada di 1/4. Berarti kita tulis di 1/4 itu, dimana 0 juga ikut, berarti kita tebalin ke 1, dimana 1 nggak ikut berarti dia nggak ikut, berarti dia kopong. Untuk yang 3/4 dia ada di X sama dengan 1 lebih kecil dari 2, berarti 1 ikut, dan kedua dimana 2 nggak ikut berarti dia kopong, satunya
ditebalin. Yang ketiga 1, di mana X lebih besar sama dengan 2. Berarti 2 ikut lebih besar, berarti menuju ke lebih besar dari 2. Begitu teman-teman. Nah, grafik fungsinya cuman gitu doang. Itu adalah soal yang terakhir teman-teman. Maka dari itu berikut sudah saya jelaskan tentang soal-soal yang ada di statistika 1. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.